Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Anda sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini. Hari apa sekarang? Sabtu ya. Insyaallah besok kita pulang ya. Tapi ada beberapa yang tinggal dulu di pesantren untuk memperdalam tajwid, memperdalam mufradat juga, memperdalam murojaahnya diulang-ulang juga ya. Kemudian ada juga yang memperdalam adab ya. Ya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti program iddat ya selama 3 bulan ya. Mulai bulan Agustus, September, Oktober ya. 3 bulan. Kemudian disusul dengan ujian tasmi' Al-Quran ya. Dan hasilnya sudah dibacakan kemarin tadi malam ya. Nah, itulah hasil kita. Nanti masih ada lagi di tiap 3 bulan tuh tasmi' ya. Namanya tasmi' tengah semester. Ya. Kemudian nanti di akhir semester ada lagi untuk 1 juznya ya, target 1 juz. Dan nanti insyaallah nanti untuk tasmi' yang semester itu akhir semester di awal bulan Januari ya. Ya, di awal bulan Januari tasmi' 1 semester. Nah, apa hasil dari iddat yang sebelum ini 3 bulan? Hasilnya adalah kita akan melanjutkannya dengan program percakapan bahasa Arab di pondok ya. Jadi setelah perpulangan ini kita akan mengusahakan dan ya bisa sampai ke tingkat wajib ya, wajib berkomunikasi di pondok ini dengan menggunakan bahasa Arab ya. Maka mulai dari sekarang kita menghafalkan mufradat itu ya, akan diberikan nanti. Kemudian pendalaman tahsin atau tajwid, yaitu memperkuat hafalan kita ya. Di syaratnya menghafal itu harus baik dulu bacaannya dan benar ya. Itulah ilmu tajwid itu. Kemudian ibadah juga, pelajaran ibadah kita sudah dapatkan, termasuk adab ya, itu harus diamalkan, bukan hanya dipelajari tetapi dipraktekkan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan dasar-dasar adab dan perilaku ya. Pada subuh hari ini kita akan mendapatkan dasar-dasar iman, dasar tauhid sebagai akar dari perilaku itu, perilaku baik. Nah, perilaku baik itu digambarkan dengan adab ya. Adab itu tata krama, etika, sopan santun. Ya. Tentang perilaku kita sehari-hari. Termasuk juga kemarin dalam surah An-Nur itu kita sudah bahas ya, itu banyak sekali. Hukum, adab, etika, ya. Masuk rumah, kemudian keluar rumah, ya. Kemudian ada forum, banyak lagi. Nah, ini apa dasarnya itu semua adab itu? Apa dasarnya perilaku itu kita jadikan penguat ya. Jadi penguat perilaku, ada penguatnya. Jadi perilaku tidak hanya muncul begitu saja, tapi harus ada mendasari sehingga kuat. Tidak hanya dipikirkan perilaku itu, tapi ada yang mendasari dari dalam. Nah, ini dari dalam ini yang perlu kita bahas pada subuh hari ini. Jadi materinya adalah tauhid atau akidah sebagai dasar penguat perilaku
atau penguat adatnya. Tolong dicatat nak ya, catat judulnya itu. Ya. Akidah atau tauhid, ya, iman kepada Allah itu sebagai dasar penguat perilaku atau membentuk perilaku. Akidah atau akhlak sebagai penguat atau dasar penguat perilaku, ya, atau dasar pembentuk perilaku. Oke. Nah, oleh karena itu menjadi dasar kita berperilaku itu semuanya buka surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim itu surah ke-12 ya. Ya. Surah ke-12 ayat 24 sampai 26. Ya. 24 sampai 26. 24 ya, sampai ya 26 ya. 24 sampai 26. Nah, itu menjadi dasar kita agar perilaku kita baik. Ya. Inilah dasarnya adab ini, dasarnya perilaku. Jadi perilaku itu bisa dibentuk ya. Perilaku itu bisa dibentuk ya. Lewat pembiasaan, lewat penanam akidah sejak dini, sejak kecil. Jadi pribadi juga bisa dibentuk. Kan relatif tetap ya, tapi bisa berubah pribadi itu. Kepribadian itu relatif tetap, tapi bisa dirubah kok, bisa dibentuk. Bagaimana cara membentuk pribadi dan perilaku atau akhlak? Ya, mulai pemahaman kita tentang Al-Quran. Itu hendaknya diberikan sejak dini, sejak kecil, pembiasaan ya, baik di rumah maupun di sekolah, apalagi di pondok. Di pondok itu kan sebenarnya pembelajaran tentang kehidupan, tentang perilaku. Di pondok itu miniatur kehidupan sebenarnya, yang harus berdasar pada kitab Al-Quran ini. Kemandirian, kerjasama, tolong menolong, empati, ya, menghargai hak orang lain, berperilaku yang baik, itu di pondok saya diajarkan, termasuk adab seperti ini. Bahkan pondok inilah lebih jauh berhasil, lebih berpeluang berhasil dibanding yang tidak boarding. Ya. Ya, waktu kita kan 24 jam dipantau terus ya. Maksudnya itu iklim religius, iklim yang baik di pondok ini mempengaruhi kita untuk jadi baik juga. Baik Anda sekalian, sudah dibuka ya, sudah Ibrahim 24 sampai 26. Baik, Anda sekalian, kita membahas surah Ibrahim dulu ya. Surah Ibrahim ini surah yang coba ada yang situ ya, siapa namanya? Boleh Ikram ya. Jadi Ustadz menerangkan di sini, Ikram yang mencatat poin-poinnya di atas gitu ya. Kayak gitu. Jadi dikerja sama ini ya. Fadhal Ikram. Ya, tulis dulu surah Ibrahim. Ibrahim saja, Ibrahim bahasa Arabnya. Ya, seperti Ustaz jelaskan dia itu. Ibrahim. Ya. Ibrahim ini, surah Ibrahim itu turun di Mekah ya. Turun di Mekah. Surah ke
14 sorry ya. Surah ke-14 Makkiyah ya. Catat nak ya, Makkiyah. Surah ke-14 Makkiyah. Terdiri dari 52 ayat. Ya. Ya, Makkiyah surah ke-14 jumlah ayatnya 52. Ya. Kemudian kenapa dinamakan surah Ibrahim? Ya. Ada yang tahu? Kenapa namanya Nabi Ibrahim di situ ya? Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nama beliau masuk dalam Quran sebagai nama surah. Ya. Ada yang tahu? Ya. Karena yang pertama surah Ibrahim ini berisi tentang sejarah Nabi Ibrahim. Dia memuat pesan-pesan ya, pesan ya, kepada anaknya, kepada umat Islam. Ya. Berisi apa pesannya? Berisi pesan tauhid, ya. Berisi pesan pengesahan Allah. Berisi juga pesan untuk mendidik anak ya, dengan tauhid yang kuat. Ya. Termasuk juga banyak doa beliau ya tentang anak, tentang negeri. Ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi beliau juga mendoakan keamanan negeri ini, negeri Mekah. Tapi ini menjadi doa untuk seluruhnya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, daerah ini ya, balada amina, negeri yang aman, ya, sejahtera, bahagia. Ya. Jadi banyak. Jadi kemudian juga rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, anak cucuku itu muqimas sholati, ya, yang mendirikan sholat, yang istiqomah menjalankan sholat. Nah, itu pesan-pesannya Nabi Ibrahim, doanya juga ya. Jadi ajaran tauhid, perintah tentang beribadah hanya pada Allah dan menjauhi diri kita dan keluarga kita serta zuriat kita dari penyembahan kepada berhala. Ya. Jauhkan berhala, ya. Jauh dari berhala, menyembah berhala atau musyrik, ya. Jauhkan perbuatan musyrik. Jadi menjaga tauhid, kemurnian itu. Ya. Hanifan muslima, ya. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi hanif, muslim, ya. Itu prinsip-prinsip ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim AS. Itu dulu ya, kita pahami secara umum dulu apa yang menjadi isi dari surah Ibrahim. Kenapa diangkat namanya Nabi Ibrahim? Karena begitu pesannya sangat kuat. Berisi tentang ajaran tauhid. Bagaimana caranya ajaran tauhid? Juga ada juga di situ bagaimana menemukan tauhid dalam diri kita. Ada juga di situ. Itu ya, itu isinya itu. Nah, nanti itu efeknya nanti ada ke perilaku muslim, mukmin ada ke perilaku munafik, ada perilaku kafir ya. Nah, itu nanti digambarkan bagaimana perilaku kafir itu yang tidak ada manfaatnya, seperti apa? Debu ya, debu itu terbangkan. Sia-sia itu. Ya, itu jadi tanpa tauhid yang kuat, tanpa akidah yang kuat, amal kita itu tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya.
Itu efeknya perilaku ya. Ingat ya, tadi saya katakan adab perilaku itu harus ada dasarnya. Ya. Apa dasar kita untuk berperilaku? Nah, inilah surah Ibrahim ini. Ya kan, bentuk perilaku yang baik. Dan bukan cuma baik, akan menjadi amal ibadah gitu, tidak sia-sia. Orang-orang kafir itu kan sia-sia amalnya karena tidak ada dasarnya. Nah, itu. Maka itu dalam surah Ibrahim ayat sebelum 24 ya. Itu coba saya cari dulu. Ada perilaku yang Allah tunjukkan bahwa orang-orang kafir atau amalan orang kafir itu sia-sia, seperti debu yang ditiup ya, hilang, mudah hilang. Coba carikan. Ini nih. Coba cek halaman ayat ke 18 ya, 18 buka ayat 18-nya. Ya. Ayat 18. Jadi sebelum kita masuk ke 24, coba buka ayat 18 dulu. Ya. Jadi ayat ini bersambung nanti ke ayat 24. Coba 18. Buka ya, sudah dapat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat ya, karomadin istaddat bihirrih fi yaumin asif ya. Jadi di situ ada nun ya, karomadin istaddat. Karomadin istaddat. Karomadin istaddat, ada shinnya juga ternyata situ ya. Karomadin istaddat bihirrihu fi yaumin asif. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwad dhalalul ba'id. Ya. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Tuh ya. Tuh. Ya, perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup angin keras. Pada satu hari yang berangin kencang, ya. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Ya. Jadi demikian itu adalah kesesatan yang jauh, dolalul ba'id. Nah, ini sia-sia amalnya kan. Jadi amal mereka seperti debu yang ditiup angin kencang. Mereka tidak mampu menahannya itu. Jadi apa yang diusahakan di dunia itu rugi, tidak ada hasilnya. Ya percuma, capek, dapat capek. Cari harta, bekerja siang malam. Ya. Sia-sia, tidak ada yang didapatkan untuk akhirat, untuk dunia saja. Nah, ke depan kita kan ini sampai akhirat. Nah, kenapa tidak ada ganjarannya, pahalanya, dan dia seperti debu? Karena tadi dia tidak punya prinsip tauhid, keyakinan bahwasanya amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin itu menjadi dasar kita beribadah, bekerja dan seterusnya. Inilah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ini. Ya.
Jadi apapun perbuatan kita tanpa dasar yang jelas, tanpa dasar tauhid akidah yang bersih, yang murni, itu akan sia-sia amalnya. Allah gambarkan itu. Oke, jadi setelah Allah menjelaskan amal yang sia-sia ini, ya, maka Allah menjelaskan menyambungnya dengan ayat 24 tadi itu ya, 24 sampai 26. Itu ya. Inilah dasar kita berperilaku. Ya. Tadi malam kan pakai ini dan pakai ini kan. Nah, sekarang ininya dulu. Ya. Ininya. Farhan, Rehan, siapa lagi? Gavin, Novali, Nasron, Iksal, ya, semuanya juga Anda sekalian ini yang diisi. Ya, sekarang ini bukan cuma ini pikir, tapi ini dasar kita di hati ini qalbu. Al imanu at-tasdiqu bil qalbi, iman itu dibenarkan di qalbi. Ini isinya ini kita 24 tuh di sini letaknya ya. Nah, ini ya. Oke. Ya. Baik. Siapa yang mau baca? Tafadhol. Coba dibaca itu. 24 ya. Sini kan, biar masuk surga. Iya, kita saksi Allah. Kita lihat di sini buat kebaikan semuanya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Selanjutnya lagi. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ya, alhamdulillah, syukran. Ya. Terima kasih Ikram sudah membacakan surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya. Baik, sekarang kita terjemahkannya. Aina. Alam tara. Alam tara artinya apa? Apakah? Alam? Tidakkah? Ya. Alam tara, tidakkah engkau tara melihat atau memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan
Atau tidakkah kau memperhatikan? Ya, jadi ayat ini didahului dengan alam tara. Artinya ayat apa namanya Pak ya? Perhatian gitu ya. Perhatian ya, siap gitu. Jadi Allah juga memberi penekanan, perhatikan ke ayat ini penting gitu ya. Ya. Apa karena banyak orang tidak memperhatikan ini gitu ya. Jadi perhatikan ki. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, memperhatikan? Jadi banyak juga orang yang tidak melihat hikmah ayat ini. Ya. Jadi perhatikan ki, ini penting. Ya. Jadi dimulai dengan kata alam tara. Ya. Itu apa namanya ayat untuk mengundang perhatian, munculkan apa namanya ikhtiar kita lebih jauh untuk mendalami ayat ini. Ya, dimulai dengan kata alam tar. Kaifa, bagaimana? Daraballahu, daraba, ya, yang membuat. Ya. Allah membuat. Masalan, perumpamaan. Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya ke langit. Ya, akarnya kuat dan cabangnya ke langit. Nah, ini perhatikan ini alam taro. Perhatikan, taro, lihat, perhatikan. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kemudian pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu atau musimnya. Biizni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka yatadzakkarun, apa? Mereka selalu ingat. Jadi taruh tadi itu tujuannya apa? Ingat. Gitu loh. Disuruh ingat, lihat, perhatikan dan ingat. Zakkarun. Ya. Jadi diawali dengan taruh, diakhir dengan zikir. Ya. Tadzakkarun. Taruh, akhirnya nanti kita bisa ingat. Ya. Perhatikan. Jadi ini penting. Gitu. Nah, kemudian wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Nah, sebaliknya Allah juga membuat perumpamaan sebuah pohon, ya. Khabisa namanya. Ya. Jadi Allah membuat kalimat yang buruk. Masalu kalimatin khabisah. Jadi Allah membuat perumpamaan pohon yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Jadi ada kalimat buruk, ya, seperti juga pohon yang buruk. Di mana pohon yang buruk itu, bagaimana ciri-cirinya pohon yang buruk itu? Khabisatin ijtussat min fawqil ard. Ya, ada tuh apa namanya? Khabisatin ijtussat itu tercabut, ya, tercabut akar-akar yang fawqil ard, dari bumi, ya. Ya, mudah dicabut akar-akarnya itu. Malaha min qarar, sehingga di atasnya itu tidak mampu tegak sedikit pun. Jadi, tercabut akarnya, kemudian di atasnya tidak mampu tegak lagi. Malah min qarar, tidak mampu tegak. Jadi kalau fondasi rumah itu tidak kuat, dia di atasnya mudah rapuh. Sama juga pohon. Oke. Anda sekalian,
ayat ini nyambung tadi dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang yang tidak punya landasan dalam berperilaku. Maka amalnya itu sia-sia seperti debu gitu ya. Sia-sia. Nah sekarang ini bagaimana amal kita itu ada hasilnya, punya manfaat, bukan cuma kita manfaat tapi juga untuk orang banyak. Jadi ada pahalanya, tidak sia-sia, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ini surah Ibrahim 24 sampai 26. Bagaimana caranya? Nah, Allah memberikan contoh atau kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi ada kalimat yang baik. Jadi begini, Allah itu bagaimana Allah menerangkan kalimat yang baik itu. Jadi pohon yang baik itu hanya perumpamaan saja seperti pohon kalimat yang baik itu. Jadi susah menjelaskan pada manusia, makanya Allah menjelaskan melalui pohon. Jadi kalimat yang baik itu sama dengan pohon sebenarnya, ya sama. Ya, jadi kalimat yang baik itu sama seperti pohon. Jadi Allah di sini membuat perumpamaan dengan menjelaskan bahwasanya kalimat yang baik itu sama dengan pohon. Kalau disebutkan saja kalimat yang baik tanpa ada perumpamaan, mungkin orang susah memperhatikan, susah mendapat pelajarannya. Tadi maka perhatikan pohon yang baik itu sebenarnya sama dengan kalimat tauhid. Ya. Jadi untuk belajar ilmu tauhid tentang dalam surah Ibrahim ini tentang pengesahan Allah itu pahami juga struktur pohon itu maksudnya ya. Apa indikator-indikator yang dalam pohon itu? Apa isinya pohon itu? Apa sebenarnya unsur-unsur dalam pohon itu apa? Pelajari. Nah, ini. Jadi Allah memudahkan kita mengkaji tauhid, mempelajari tauhid itu dengan mengamati struktur pohon. Sekarang coba Imam ambil pohon dulu. Jangan pohon itu yang sudah besar tinggi sekali, tidak bisa dicabut, yang kecil aja. Ya, cari, coba. Jangan yang 3 meter dicabut, itu rugi kita. Yang itu apa? Ciri-ciri pohon apa? Jangan pohon jati apa gitu kira. Yang kecil-kecil aja. Pohonnya, ingat pohonnya. Apakah rumput jadi seperti pohon? Yang pohon itu apa? Ciri-ciri pohon. Coba lihat ini. Ayo, siapa lagi coba cari di situ? Ya, coba cari ciri-ciri pohon. Apakah ini pohon seperti ini? Coba cari yang pohon, jenis pohon. Coba cari nak, cari yang jenis pohon. Cari lagi, coba. Cari ke. Ya. Cari yang namanya pohon. Kita identifikasi pohon dulu ya. Kita nanti lihat siapa yang benar. Ya, silahkan ya, kita kumpulkan dulu faktanya ini, fakta lapangan. Bilughatul Indonesia atau Al-Arabiyah. Ma hadza syajarah jambu. Ya, kita kumpulkan dulu di sini ya. Ya, cari yang namanya pohon. Ciri-ciri pohon apa? Ini belajar biologi atau apa ini? Ya, biologi ya? Hah? Kalau pohon itu ilmu apa? Ilmu biologi bukan geologi. Oh iya, biologi kehidupan. Iya, biologi. Bukan cuma makhluk hidup seperti hewan-hewan tapi juga tumbuhan kan? Biologi kan? Siapa tuh? Pak Faisal. Hah? Satu biologi. Ya kan? Iya. IPA ya.
IPA, ilmu pengetahuan alam, biologi, masuk ke situ. Struktur biologi, kan bio itu kan fisik ya, fisik, biologi, IPA. Ya. Nah, baru 2 ini. Yang mana disebut pohon ya. Kita mau praktekkan ini kalimat thayyibah seperti pohon. Ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi ada 3 ciri-ciri pohon. Tapi ini apakah pohon? Khalas, di surah. Ya, jangan cabut pohon nangka itu sudah besar. Khalas. Ciri-ciri pohon tuh. Mana? Ta'al. Allah ya Karim. Aina ukulaha. Nah, ta'al. Ya Allah. Itu itu. Ya, ini hasil temuan santri ya. Ya. Ya, kita taruh di sini aja hasil apa penelitian lapangannya ini. Jadi hasil penelitian lapangannya. Ini hasil penelitian lapangan untuk mengidentifikasi apakah ini jenis pohon. Ya, kita dari yang kecil dulu ya. Ini pohon atau bukan? Hah? Kenapa dikatakan bukan? Hah? Coba ciri-ciri pohon itu cari Ustaz. Ciri-ciri pohon apa Ustaz? Ya. Ya. Ciri-ciri pohon. Kita lihat dulu di ilmu biologi atau IPA ya. Kita cari bahwa ilmu dulu ya. Ciri-ciri pohon. Ya, ini ya. Ciri-ciri pohon dalam ilmu biologi khususnya botani merujuk pada memperada jenis tumbuhan lain seperti semak atau herba. Pohon umumnya didefinisikan berdasarkan karakteristik morfologi bentuk luar dan anatomi struktur dalam sebagai tumbuhan berkayu yang Berkayu. perennial berumur tahunan. Oh, berumur panjang. Ya, berumur Ya, panjang. berkayu, berumur panjang. Apa lagi? Terus di sini batang berkayu memiliki batang utama tunggal yang keras dan kuat Ada batang utamanya, keras dan kuat. karena tersusun jaringan kayu. Terus pertumbuhan sekunder, pohon mengalami pertumbuhan membesar. Penambahan diameter batang. Diameternya besar ya. Terus perennial berumur tahunan. Ini sudah kan ini. Berarti ini tidak ya? Ini tidak. Sampai berabad-abad. Sampai berabad-abad bahkan ya. Pohon. Terus tinggi mencapai jangkauan tertentu. Walaupun batas spesifik dapat bervariasi, pohon biasanya tumbuh tinggi, seringkali melebihi tinggi semak atau herba. Semak ya. Terus tajuk atau mahkota memiliki percabangan yang membentuk tajuk atau mahkota di bagian atas batang. Mahkota. Tajuk. Pucuk. Pucuknya. Terus terakhir sistem perakaran. Umumnya memiliki akar tunggang yang dalam dan kuat, berfungsi untuk menambatkan pohon dan menyerap
serta nutrisi. Akarnya tunggang ya, kuat ya. Asluha sabitun ya tadi ya. Ya. Kuat tunggang untuk bisa menyerap nutrisi. Jadi yang disebut pohon dari empat ini yang mana? Yang mana? Yang paling ideal. Ini yang ada di sini. Ya pohon dan salah jambu. Ya, dan Iya, yang pertama ini ya, ini masuk pohon dan ciri-ciri tadi ya. Akarnya tunggang ya, tunggang tuh ada akar tunggangnya tuh. Tuh, ini. Apa namanya Ini utamanya nih ya, perhatikan ya. Ini yang utama, ini bukan ini. Ini cuma saja, tapi ini yang paling utama. Ini tunggang. Nah kalau ini sebut pohon ubi, ya tetap pohon ubi tapi dia nggak berburu lama, nggak lama dan dia tidak punya akar tunggal. tunggas. Bisa disebut tapi dia bukan yang dimaksudkan ini seperti itu. Ini apa ini? Jambu. Jambu. Masuk enggak? Bisa. Ya masuk ya. Masuk. Jambu masuk ini. Tahunan. Ah, ini bukan ya. Bukan. Ya. Jadi ada kualitas C, kualitas B, kualitas A. Gitu ya. Paham ya? Oke ya. Dari ciri-ciri tadi yang disebut sama Ustaz tadi, ya kita sudah paham mana yang disebut dengan pohon. Ya, pohon ya. Syajarah. Syajarah thayyibah, apalagi thayyibah ya. Di sini Allah menyebutnya syajarah thayyibah, pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu seperti ini. Nah, ini nih. Akarnya kuat, asluha sabitun. Ya, silakan semua gambar pohon. Gambar ke pohon situ. Ya. Ini tanam kembali ya. Ini terlalu besar pohonnya nih atau kurang besar pohonnya, yang lebih besar lagi kasih masuk di sini. Nanti kembalikan lagi nih, ubi masih bisa ini. Ini kan apa ya? Dan salam. Daun salam itu bukan? Bukan salam ya, bukan. Besar sekali daun. Bukan. Kembali ya. Ya gitu aja. Buat daunnya di atas. Oke ya. Ya, asluha ya, sebelum kita bahas dulu pohon, kita bahas kalimat thayyibah dulu. Apa di situ sebenarnya kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah? Apa yang dimaksud kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah tauhid ya. Ya. Di situ ditafsirkan di situ ada terjemahan juga di situ ya. Itu tauhid ya. La ilaha illallah. Jadi lafaz tauhid itu adalah la ilaha illallah. Itu no, ya. La ilaha illallah. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu atau lafaz tauhid itu dengan kah syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Jadi ini apa metode pembelajaran ya, metode belajar. Cara cara ini dalam ayat ini ada metode belajar, tidak langsung tetapi melalui ayat-ayat kauniyah dulu, gitu. Memberi contoh dulu. Ada teori intinya, tapi sebelum masuk ke teori inti, coba dulu yang mudah kita pelajari dulu. Ya, struktur pohon ini maksudnya. Gitu. Karena orang mungkin susah menerima tauhid dulu, beriman ke, gitu ya. Beriman ke. Bagaimana cara beriman memahami lafaz tauhid itu bagaimana? La ilaha illallah ya. Jadi Allah membuat perumpamaan belajar melalui struktur pohon dulu. Ya. Ini mungkin yang sangat rasional ya, sangat rasional, yang sangat mengedepankan akal. Ya. Ya, dengan adanya seperti ini, amsal perumpamaan lebih mudah memahami prinsip-prinsip tauhid. Gitu ya. Di dalam ayat ini ternyata terdapat metode belajar, ya, cara belajar ya, dengan membuat perumpamaan. Semisal, ya, kasih contoh-contoh dulu sebelum masuk inti teorinya, inti yang kita pelajari. Sudah semua gambar pohon ya? Ya.
Nah, Anda sekalian, kalimat thayyibah itu sama dengan kalimat tauhid. La ilaha. Nah, ini prinsip tauhidnya Nabi Ibrahim nih, ya. La ilaha illallah. Jadi seluruh nabi itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang ke-25 itu membawa prinsip tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu membawa pesan ini juga, membawa pesan yang sama. Menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini prinsipnya dulu. Pegang ya. Jadi ini kekuatan menjadi dasar, menjadi fondasi agar kita kuat. Sejarah thayyibah itu seperti kalimat. Ya. Kalau kita melihat kalimat tauhid, ya lihatlah pohon. Begitu ya. Nah, Anda sekalian, saya ulangi, Ustaz ulangi. Jadi kalimat thayyibah ya, itu sama dengan kalimat tauhid yang berisi lafaz la ilaha illallah. Nah, ini dasar kita. Semua orang muslim, semua orang beriman harus mempunyai dasar yang sama. Maka ayat ini juga sebenarnya menggambarkan ciri pribadi mukmin. Nah, itu ya. Bukan hanya pohon, tapi ini pribadi mukmin. Jika pribadi mukmin itu seperti pohon. Nah, gitu ya. Jadi Ustadz ibaratkan juga pohon itu sama dengan seorang mukmin. Jadi ayat ini juga berbicara tentang struktur kepribadian mukmin. Ah, gitu ya. Jadi kalau mau lihat strukturnya pribadi mukmin, lihatlah pohon ini. Nah, lihat ciri-ciri pohon yang ada pada ayat ini. Ya. Ya, gambar ki juga di situ orang sampingnya pohon ya. Gambar ki derita sendiri di situ. Ya, gambar ya itu ada minta kecil. Di samping pohon tuh gambar derita di situ ya. Biar kita serap nilai pohon itu, nilai tauhid masuk dalam derita semua. Ya, gambar ki nah. Mana tadi anu? Farhan gambar gambar ki dirimu sampingnya pohon. Ya. Dengan menutup mata ya tanpa melihat. Gambar diri tanpa melihat. Ya tutup mata. Jadi sampingnya pohon itu muat gambar derita di sini, derita gini ya. Ya, jangan kau tebang pohon itu, bukan menebang pohon, jadi gambar samping. Nah, maksud Ustadz juga, jadi pohon itu ibaratnya itulah kita, diri kita, pribadi kita. Nah, kita mau serap nilai tauhid itu kita masukkan ke pohon, kita masukkan dalam diri kita gitu loh. Ya. Biar lebih mudah memahami prinsip tauhid. Ya. Karena banyak teori-teori dalam psikologi itu tidak membahas prinsip kepribadian seperti ini. Lihat pribadi yang fisik saja, ya. Pribadi yang psikologis, bukan pribadi yang spiritual. Kita kan lihatnya dari sisi spiritual agar amal kita tadi tidak seperti debu. Jadi kita membentuk pribadi yang kuat juga, ya, biar tidak sia-sia. Banyak mempelajari teori-teori kepribadian, tapi apa dipelajari itu apa? Untuk apa dipelajari? Karena tidak bermanfaat, sia-sia karena seperti debu nanti hasilnya gitu. Nah, kita kan mempelajari teori pribadi sekaligus juga dapat yang kita inginkan di akhirat. Tidak sia-sia amal kita. Nah, jadi kalau membuat teori, ya bikin ke jangka panjangnya, ya untuk kepentingan kita. Nah, itu. Ya, kesimpulannya. Baik. Nah sekarang kita perdalam. Kita ibaratkan lafaz tauhid itu seperti pohon yang baik, seperti diri kita juga yang baik. Apa ciri pohon yang baik itu? Asluha sabitun, akarnya kuat. Ah, ini akar tunggang ya, nih kuat. Ini coba lihat akarnya kan ada tunggang nih kan nih, ya kan nih tunggang ini. Yang lainnya kan cuma ini anu saja, serabut, akar serabut ini, bukan tunggang. Ini serabut ini yang tinggi. Kalau ini hilang tidak apa-apa, dia masih bisa akar tunggangnya masih ada kan? Ini serabut. Serabut
itu enggak masalah aja. Tapi kalau ini hilang yang tunggang ini, itu yang bisa mati ke atas. Nah, asluha sabitun itu akarnya kuat ke dalam tanah gitu ya. Akarnya kuat. Jadi bagaimana diri kita bisa kuat juga akar kita kuat seperti pohon? Apa akar kita itu? Nah, akar kita dalam diri kita apa? Itulah kolbu. Ya, paham ya? Catat ya. Gambar ki kolbu dalam dirimu tadi itu. Situ. Jadi bumi itu mi kolbu kita, tanah itu ya. Jadi asluha sabitun, akarnya kuat menghujam. Akar itu sama dengan tauhid, lafaz tauhid masuk ke tanah, masuk ke kolbu ya. Paham ya? Al imanu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu masuk di kolbu. Jadi akar itu masuk ke tanah, itu maksudnya. Paham ya? La ilaha illallah masukkan di sini. Nah, kalau mau perilaku tak kuat, adab tak kuat, masukkan tauhid. La ilaha illallah. Tidak takut kita sama siapa, sama setan, juga sama siapa kumat. Jaga nih, jangan sampai ada musyrik, ada bid'ah, khurafat, tahayul, ya itu malah campur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan. Ya. Ya, paham ya? Jadi akar itu adalah kalimat tauhid yang masuk ke tanah, yang masuk ke kalbu kita. Ya. Kuat menghujam. Ya, masukkan keiman itu di sini. La ilaha illallah di kalbu kita. Itu ya. Paham ya? Ustaz ulangi, kalimat tauhid itu ya, merupakan asluha, akar sabitun yang kuat, ya, kuat. Ya, akar yang kuat. Masuk ke kolbu. Bukan cuma di pikiran iman itu, tapi masuk di kolbu. Bukan meyakin di otak saja, oh ya saya yakin sama Tuhan saya, tapi tidak masuk di sini. Banyak orang hafal Al-Quran tapi tidak masuk ke sini kan? Nah gitu. Itu cuma ya, banyak orang hafal Al-Quran tapi tidak masuk di sini. Nah, itu iman tuh di sini. Ya. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, far'uha fis sama, cabang apa itu? Furu'iyah ya, furu'iyah itu yang cabang, masalah-masalah cabang. Tuh, far'uha cabangnya itu fis sama, ke menjulang ke langit, ya, fis sama. Dalam beberapa tafsir dikatakan artinya ini membawa perilaku yang baik. Ya. Jadi kalau mau lihat perilakunya orang, lihatlah seperti pohon juga tadi itu, waruha fis sama. Perilakunya baik. Jadi dampak atau akibat atau manfaat dari akidah tadi itu yang tertanam di kolbu itu akan mempengaruhi perilaku kita keluar ke atas gitu ya. Kognitif kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berprasangka kan gitu. Ya, prasangka kan negatif, ya, ada yang prasangka baik juga ada prasangka buruk ya. Itu dipengaruhi dari sini sebenarnya. Ya, kalau asluha sabitunnya kuat, far'uha fis sama juga bagus. Ya. Nah, itulah, itu yang membentuk perilaku, kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Kognitif itu di otaknya bagaimana menerima dan mempersepsi, kemudian berpikir, bahkan sampai berbicara. Kemudian afeksi itu perasaan, emosinya itu mempengaruhi juga. Kemudian perilakunya, kondisinya, behaviornya itu akan terpengaruh juga. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi akan berpengaruh pada perilaku. Perilaku lihat dari kognitif, afektif, psikomotor.
itu ada dengan izin Allah kan juga banyak yang sekarang kan musim hujan ya, banyak tuh banyak bunga-bunga, ada yang rontok bunganya dan jadi buta, ada juga yang berbuah berhasil berbuah ya. Itu karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Amin. Maksudnya itu juga nanti timbullah itu nanti akan terlihat dari manfaatnya bagi orang lain. Dan kalau tadi itu asluhasa apa itu wabar bisa untuk diri sendiri aja, ya. Paham ya? Jadi wabar bisa itu manfaat bagi diri sendiri. Ya. Kalau positifnya bagaimana, afeksinya bagaimana, motornya bagaimana, itu untuk diri sendiri aja. Tapi kalau tu'ti ulaha kullahil itu manfaat bagi orang banyak. Ya, akhlaknya baik bagi orang lain lingkungan. Gitu, paham ya? Jadi begitu efeknya. Ada yang ke diri kita, ada juga ke orang lain. Jadi pohon yang baik itu ada buahnya. Ini ada buahnya enggak ini? Tapi bunga aja ya, nggak ada kuning ya. Jadi sampai bunga aja dia, nggak ada buahnya. Ini ada buahnya. Nah, ada enggak buahnya? Pohon apa itu? Copeng. Ada buahnya kalau copeng itu yang juga jadi hitam. Ada buahnya. Jadi dia bermanfaat, banyak manfaatnya bagi orang lain. Dibuat apa gitu ya? Anggur dibuat kismis, macam-macam dibuat minuman, kayak itu. Dia bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kalau Umi dikatakan tadi apa tuh? Bukan pohon yang seperti rapat, tapi dia ada buahnya. Itu tadi Allah apa bizni rabbiha. Tapi Allah mengizinkan siapapun yang ada manfaatnya gitu. Ada pohon tidak ada pohon tapi ada buahnya. Ada yang bukan pohon tapi ada buahnya. Karena tadi ada bizni rabbiha. Ada Allah mengizinkan siapa di antara kita ini yang punya amal-amal yang diharapkan. Nah, jadi satu lagi tadi akarnya kuat, kemudian yang kedua cabangnya itu artinya banyak ya, banyak daunnya. Ini pohonnya sehat gitu ya, pohonnya sehat kalau kita ke atas ya. Maksudnya itu mempengaruhi perilakunya, pikirannya, perasaannya gitu ya. Kemudian untuk diukulaha pohon itu berbuah, ada buahnya pohon ini, artinya banyak berdebar manfaat bagi orang lain. Nah inilah yang tadi disebut dengan akhlak ya. Wabar habis sama kemudian tuh diulah itu disebut dengan adab atau akhlak ya. Paham ya? Nah gitu ya. Nah itu. Jadi kalau mau membentuk adab akhlak yang baik, milikilah apa? Miliki apa? Kalimat tauhid, kalimatan thayyibah. Ya, miliki itu. Itu dasarnya kepribadian, dasarnya perilaku. Nah, ini teori kepribadian, teori perilaku di sini dalam surah Ibrahim 24 sampai 26. Ini teori. Bisa menjadi teori perilaku dalam ilmu psikologi, dalam ilmu sosial juga, sosiologi. Ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, sebaliknya Anda sekalian, sebaliknya. Sambung lagi ayatnya. Sekarang kita pelajari pohon yang buruk. Tadi kan pohon yang baik ya. Ya kan? Sekarang perhatikan surah yang ayat selanjutnya. Wa masalu kalimatin khabisatin. Jadi perumpamaan perumpamaan kalimat yang buruk ya. Khabisa itu, khabais ya. Khabisa itu buruk ya. Khabisa itu buruk. Lawannya thayyibah, baik. Jadi di samping Allah menjelaskan pohon yang baik, Allah juga menjelaskan pohon yang buruk. Apa ciri-ciri pohon yang buruk? Yang pertama, ya, akarnya khabisatin tustat min fawqil ard.
ijtani ij oh iya. Ijtustat ya. Min fawqil ard. Ijtustat min fawqil ard. Jadi akarnya tercabut ya dari fawqil ard. Fawq itu bawah ya. Maksudnya akarnya mudah tercabut. Ini tadi Imam ini 1 kali cabut ya. Kalau ini berapa kali angkat? Kalau ini kan begini ya cara menyambutnya. Kalau ini kan ya gini ya. Ini kan, kenapa ini sulit ini mudah? Karena akarnya tidak kuat. Paham ya? Ya kan? Apalagi kalau apa itu toge ya. Toge dia ting ting. Karena akarnya tidak ada, dia cuma dia saja, apa namanya? Numpang-numpang gitu loh. Itu enggak masuk ke tanah itu. Bukan ya, dia cuma di atas aja di permukaan akarnya itu. Jadi semakin kuat akar, semakin susah dicabut. Paham ya? Semakin lemah akar, semakin mudah dicabut. Apa itu? Berarti tauhidnya lemah di situ. Akidahnya lemah. Tuh. Oh, ini orang mudah stres nanti. Mudah sakit hati, mudah anxiety ya, kecemasan, mulai kecemasan, depresi. Ya, jadi penyakit psikologis tuh, psikosomatis juga mudah masuk kalau akar kita lemah. Ya, mudah ke dukun, mudah ke musyrik. Kalau anaknya sakit sedikit, obat apa nih yang paling ampuh? Ingat langsung obat. Dokter apa nih? Siapa kita panggil dokter? Langsung dokter, bukan ke Allah, gitu kan? Jadi otomatis persepsi kita, perilaku kita juga jauh dari harapan standar syariah. Kalau akarnya lemah, pikirannya langsung ke dokter, langsung ke dukun, langsung ke obat. Kalau ini kan lemah ini. Nah, gitu. Jadi pikirannya terpengaruh juga, mudah cemas, mudah takut. Ya, karena akarnya tidak kuat. Ya. Kenapa tidak kuat? Karena malah min qaror. Malah min qaror itu tidak mampu tegak sedikit pun di atasnya. Ya, ini mudah ini, jatuh dia. Malah dia tidak mampu tegak, dia mudah. Jadi mudah orang terombang-ambing dengan dunia, dengan kecemasannya, ketakutannya, ya, dengan stresnya. Mudah sekali orang terserang penyakit mental, gangguan mental, emosi juga tidak terkontrol, pikiran tidak jernih lagi. Kemarin tuh apa itu yang ada masuk jendela, masuk karena lemah ini, ya, lemah mengambil haknya orang, ya, adabnya kurang bagus karena lemah pemahaman tauhidnya, gitulah. Ya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadi kullu idza fasadat la wahyal qalb. Kata Nabi itu, dalam dirimu itu ada segumpal daging, jika daging itu baik ya, maka baik pula seluruh pikiran, perasaan dan perilaku kita ya. Jika buruk, idza fasadat jasadi kullu. Jika jelek segumpal daging itu, maka seluruhnya ikut jelek juga. Seperti pohon tadi tidak mampu, malah min qaror jelek. Ala wahyal, ketahuilah bahwasanya itu adalah kolbu. Nah, kolbu itu di sini, itu akar tuh di sini, berisi iman tauhid ya. Itu yang mempengaruhi perilaku kita. Ya. Nah sekalian ya. Ya. Nah, ini ayatnya ada asbabun nuzulnya dalam tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir juga ya, ada satu lagi, lupa itu. Ada 3. Bahwasanya Nabi bertanya pada beberapa sahabat ya. Pohon apa kira-kira yang paling kuat? Pohon apa yang paling kuat? Pohon apa yang paling kuat dan bagus? Masya Allah, betul ya.
Kenapa kita tahu pohon kurma? Tuh. Ada tafsirnya situ. Coba baca, nak. Coba baca. Iya, apa? Iya, baca, coba baca. Mana kurmanya, coba. Ya, ayat, coba Asnan. Ini coba bacakan. Coba ambil. Jadi sebenarnya pohon yang dimaksud ini pohon apa? Ini ada asbabun nuzulnya ya. Jadi pernah Nabi bertanya kepada sahabat, kabarkan kepada saya, beritahukan kepada saya pohon apa yang paling kuat, paling bagus. Nah ini tebak-tebakan ya. Nabi juga tebak-tebakan. Atau Nabi mungkin ingin tahu juga sebenarnya apa sih, apakah juga sahabat tahu gitu ya, pohon apa yang paling bagus, paling kuat. Atau Nabi juga tebak-tebakan, tapi kan tebak-tebakannya bagus ini, bermanfaat gitu ya. Kan orang-orang tebak-tebakan kan asal-asalan saja ya, biasa itu. Ya, ini tebak-tebakannya tapi bermanfaat gitu ya. Pohon apa? Coba kabarkan beritahu kepada saya pohon apa yang paling kuat dan paling bagus. Apa yang paling kuat? Coba jawabannya apa, Iksal? Itu suaranya, perhatikan. Di ayat 24 potongannya. Iya, baca. Kalimatan thayyibat kasyajarati thayyibat. Ya apa? Anunya itu pohon apa di situ? Kalimat yang baik, kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, Iya. pohon kurma. Oh, pohon kurma. Oke, syukuran ya. Iya, terima kasih Senan. Jadi yang disebutkan pohon baik itu yang secara fisik ya, paling bagus di dunia ya, adalah pohon kurma. Kurma itu berapa tahun usianya paling lama? Coba cari. Kurma itu berapa paling lama usianya? Nanti ya kita cari ya. Kemudian dia kuat sekali itu ya akarnya. Walaupun Ustaz belum lihat akar pohon kurma. Kemudian dia menghasilkan ukulaha apa? Buah kurma. Ya Allah. Itulah buah kurma yang banyak sekali manfaatnya. Dari teliti itu banyak itu faktor kualitas yang sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, ada sekalian ya. Itu tadi tentang asbabun nuzulnya, kenapa Nabi menyampaikan itu karena juga turun ayat ini ya. Jadi simpulannya bahwasanya Nabi sebenarnya mau menggambarkan kepada sahabat jadilah seperti pohon kurma, jadilah seperti kalimat thayyibah, gitu. Ya, bukan hanya fisik
Ibrahim ini. Ya untuk teman-teman para yang membuat teori-teori psikologi, teori perilaku, sumber daya manusia, mempelajari teori kepribadian, ya. Kemudian juga ilmu-ilmu teman-teman di bidang sosiologi, ilmu-ilmu sosial, ya, mempelajari bagaimana interaksi dengan orang lain, mempengaruhi ya, dengan baik atau tidak. Inilah dasarnya perilaku itu. Saya kira cukup saudara sekalian ya. Kita siap-siap untuk kerja bakti sebelum perpulangan besok. Siap pulang? Siap. Siap semua. Kecuali ada berapa orang ya? Ada 8 orang ya, 8 orang. Tapi tidak apa-apa, nanti kita lihat apa komitmennya dulu. Kalau komitmennya bagus kita persingkat pulangnya. Dikurangi. Tapi tadi malam sudah berkomitmen ya? Ya? Oke. Nah, komitmen itu, Anda sekalian tadi malam sudah berjanji 6 orang ini kita sudah rekam ya. Ya, akan memperbaiki adabnya, akhlaknya. Nah, untuk memperbaiki akhlak adab itu, inilah dasar kita ya, dasar kita ini. Jadi pegangan semua ya, pegangannya. Insya Allah ke depan akan semakin baik lagi dan menjadi contoh buat yang lainnya. Kalian menjadi contoh. Ya. Jadi standar kebaikan itu lihatlah dari 6 orang ini, Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi nanti outputnya ini hasilnya ini Ashabul Kahfi Ustaz. Jadi adab itu melahirkan pemuda-pemuda tangguh yang tetap menjaga tauhid dan imannya pada Allah. Dimanapun dia berada, maukah ditekankah dengan krisis ekonomi, ditekankah dengan struktur sistem yang jahat, dia tetap mempertahankan tauhid. La ilaha illallah. Masya Allah. Takbir. Allah. Demikian alhamdulillah rabbil alamin, kita cukupkan pertemuan kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafadzkan surah Al-Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya alhamdulillahil alamin. Kajian kita tadabbur Al-Qur'an, ya tadabbur hadis, tafsir At-Tanur seperti ini kita tutup dengan surah Al-Asri tadi itu. Sebenarnya inti seluruh yaitu ada dalam surah Al-Asri. Agar kita beruntung, apa ciri beruntung? Iman pada Allah tadi, tauhid ya. Kemudian beramal saleh itu tadi hasilnya tadi ya. Uparuh bisama tu'tiqulah. Kemudian tidak berhenti saja pengetahuan tauhid dan amalan tauhid, tapi kita harus dakwahkan kepada orang banyak. Menjadi pewarna bagi masyarakat lainnya. Kita akhiri mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan indok fil makan. Lalu kembali.